Halo anak-anakku yang ada di rumah, apa kabarnya? Nah, di sini adalah Bunda Maya dari kelompok playgroup. Kali ini adalah jadwal pelajaran untuk akar 2. Nah, sebelum dimulai materinya, Bunda Maya ingin menyapa dulu nih buat anak-anak yang ada di rumah. Ya, dimulai ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to girl, good morning to boy, good morning everybody, how are you? Just fine. Nah, kemudian anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, masih semangat belajar? Masih. Yuk, kita coba semangat baru yuk. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Wah. Wah. Yes. Yes. Yes, pinter anak-anakku yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah ya tentunya ya anak-anak ya. Yuk kita tepuk fokus yuk. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, memperhatikan, fokus. Nah, bagaimana kita fokus? Kita duduk diam di depan ya, sambil mendengarkan Bunda. Bunda akan memberi materi kepada anak-anak. Sebelum kita melanjut materi yang kedua, materi yang pertama, sekarang Bunda akan menceritakan sejarah Nabi kita. Tapi sebelumnya Bunda mau tanya dulu nih, kita agamanya apa? Ayo anak-anak, agamanya apa? Agamanya Islam. Nah, Tuhannya siapa ya? Tuhannya adalah Allah. Pintar sekali anak-anak. Nah, kemudian Nabi kita siapa? Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Ih, hebat banget anak-anakku. Nah, sekarang sebelum kita materi selanjutnya, sekarang kita bernyanyi dulu yuk. Yuk, ikutin Bunda yuk. Yuk, satu-satu. Aku sayang Allah. Dua-dua. Sayang Rasulullah. Tiga-tiga. Al-Quran kitabku. 1, 2, 3. Islam agamaku. Bisa? Bisa tidak? Ayo diulang ya. Oke. 1-1. Aku sayang Allah. 2-2. Sayang Rasulullah. 3-3. Al-Quran kitabku. 1, 2, 3. Islam agamaku. Nah, agama kita agama Islam. Jangan lupa kalau ditanya sama orang, "Dek, agama kamu apa?" Agamaku Islam. Tuhan kamu siapa? Tuhanku adalah Allah. Nabinya siapa, Dek? Nabiku adalah Nabi Muhammad. Hebat. Nah, sebelum kita memasuki materi, sekarang Bunda mau nanya nih, masih inget enggak? Waktu kita libur tidak sekolah hari apa? Ayo, siapa yang ingat? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin seluruh Indonesia semua sekolahan diliburkan. Kenapa ya?
Ayo, siapa yang tahu? Karena dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita. Siapa ya Nabi kita? Nabi Muhammad. Nah, sekarang siapa yang tahu Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam. Nah, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12. Nah, kemudian siapa yang tahu harinya hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Harinya hari Senin. Tanggal 12 harinya hari Senin. Bulannya bulan apa ya? Yaitu bulannya bulan Robiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Hebat, pinter sekali anak-anakku. Nah, kemudian siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa yo? Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Siapa anak-anak? Abdullah. Pinter. Sekali lagi, Abdullah. Hebat. Nabi kita, ayahnya bernama Abdullah. Nah, kemudian siapa ya ibunya? Ayo, siapa yang tahu nih? Ibunya adalah namanya Siti Aminah. Ayo diulang. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Sekali lagi, Siti Aminah. Hebat. Hebat sekali anak-anakku yang pinter, yang ganteng dan yang cantik. Adalah namanya siapa? Siti Aminah. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu di saat ada di dalam kandungan ibunya, berusia 2 bulan, Nabi Muhammad sudah ditinggal ayahnya. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Nah, Bunda mau tanya nih, anak-anak pernah tidak di dalam kandungan ibunya? Tentu pernah. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berada di dalam kandungan ibunya. Di saat usia 2 bulan, ayahnya meninggal. Dan di saat itulah Nabi Muhammad menjadi yatim. Ayo, siapa yang paham apa yang dimaksud dengan yatim? Yatim itu anak yang tidak memiliki ayah. Kalau tidak memiliki ayah disebut anak yatim. Nah, bagaimana dengan anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Tentu punya ayah? Punya. Udah pasti punya ayah. Senang tidak punya ayah? Senang. Karena dengan memiliki ayah bisa sekolah. Ya, betul tidak? Bisa sekolah, dibiayain oleh ayah. Bisa makan. Dikasih makan dengan siapa? Dengan ayahnya. Karena ayahnya yang mencari nafkah. Buat siapa? Buat anak-anak semua. Hebat. Nah, kemudian di saat usia dalam kandungan 2 bulan, kemudian Nabi Muhammad lahir ke dunia. Tapi sayang, bersama ibunya hanya sampai berusia 6 tahun. Di usia 6 tahun, ibunya meninggal. Siapa? Ibunya meninggal. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Sedih tidak anak-anak? Sedih tidak? Sedih. Makanya kalian bersyukur. Kalian mempunyai ayah. Kalian mempunyai ibu. Tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di usia 6 tahun tidak mempunyai ayah. Tidak mempunyai ibu. Sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, kemudian siapa ya yang merawat Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya. Siapa yang tahu nama kakeknya? Ayo, sebutin siapa yang tahu? Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Tapi sayang, kakeknya hanya merawat sampai 2 tahun. Tidak lama, hanya sebentar. Coba diingat-ingat kembali. Ibunya meninggalkan Nabi Muhammad berusia 6 tahun.
Kemudian sama kakeknya hanya 2 tahun. Coba dihitung. Ayo. 6 ditambah 2 berapa? Siapa yang bisa? Ayo, bagaimana cara menghitungnya? Mari dengarkan Bunda. Nih, di dalam otak 6. Di dalam otak berapa? 6. Di jari 2. Nah, di jari berapa? 2. Di otak 6. Habis 6 berapa? 7. 7 dilipat. Habis 7 berapa? 8. Jadi 8 tahun. Jadi kakeknya hanya merawat Nabi Muhammad sampai umur berapa? 8 tahun. Sedih tidak anak-anak? Di usia 8 tahun tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai kakek. Sedih tidak anak-anak? Sedih sekali. Kemudian siapa ya yang merawat Nabi Muhammad? Nah, kemudian yang merawat Nabi Muhammad adalah pamannya. Ayo, siapa yang tahu nama pamannya? Siapa yang tahu? Ayo sebutin. Pamannya adalah namanya Abu Tholib. Nah, di usia 8 tahun Nabi Muhammad menghabiskan waktunya dengan cara mengembala kambing. Apa sih mengembala kambing itu? Dia bermain dengan kambing. Dia menjagain kambing gitu. Nggak sekolah, nggak belajar, nggak punya teman, tidak memiliki teman. Hari-harinya hanya belajar, hari-harinya hanya bermain dengan kambing. Sedih tidak? Ayo anak-anakku, sedih tidak? Tidak seperti sekalian. Kalian di usia segitu sudah bisa belajar, sudah bisa bermain, bisa sekolah, memiliki teman banyak. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Dia hari-harinya hanya bermain dengan kambing. Di negeri mana? Siapa yang tahu? Di negeri Mekah. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di kota mana? Siapa yang tahu? Di kota Mekah. Kota Mekah itu adalah udaranya sangat panas. Ya, tanahnya sangat tandus, tidak ada pohon, tidak ada penghijauan, begitu panas luar biasa. Kasihan sekali kan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Muhammad gembala kambing itu dari umur 8 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi 4 tahun beliau mengembala kambing, bermain dengan kambing. Nah, setelah umur 12 tahun, pamannya mengajak Nabi. Mengajak kemana ya? Siapa yang tahu? Mengajak untuk berdagang. Diajari berdaganglah sama pamannya. Pergi ke kota Sam. Sampai beliau memasuki umur 17 tahun. Dia sudah pintar berdagang sendiri. Dengan sifatnya yang bagus. Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat baik. Apa yo sifat baiknya Nabi Muhammad? Dia adalah orangnya yang sangat jujur. Negeri Sam itu sangat menyukai akhlaknya Nabi Muhammad. Sangat menyukai perilakunya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat jujur. Nah, Bunda mau tanya nih sama anak-anak. Siapa yang tidak jujur di sini? Nah, ayo siapa ya? Semua pasti anak-anak yang jujur. Tidak boleh berbohong. Karena kalau berbohong akan dosa. Nah, itulah Nabi Muhammad mempunyai watak yang sangat jujur sih. Jadi sehingga dicintai oleh negeri Sam. Sampai ada seorang wanita yang sangat tertarik dengan Nabi Muhammad. Siapa ya wanitanya? Yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini sekarang menjadi istrinya Nabi Muhammad gitu. Karena kenapa? Karena dia tertarik dengan sifatnya Nabi Muhammad yang begitu jujur, yang begitu pintar, cerdas, dan pintar bergaul. Nah, usianya waktu itu Nabi Muhammad umur berapa ya nikah dengan Siti Khadijah? Yaitu berusia 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Usianya sangat berbeda jauh. Tapi dia adalah orang kaya, janda yang sangat kaya. Dengan hartanya yang kaya, sehingga Nabi Muhammad bisa berkembang dagangnya. Kemudian banyak hartanya dan dia bisa
menyebarkan agama, bisa berdakwah. Apa sih yang dimaksud dengan berdakwah? Nah, seperti Bunda ini. Bunda ini cerita kepada anak-anak. Ini namanya Bunda berdakwah. Jadi banyaklah orang-orang yang memeluk agama Islam begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad meninggal usia berapa tahun? Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Nabi Muhammad meninggal berusia 63 tahun. Tapi sebelum meninggal, Nabi Muhammad di usianya yang 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Nah, karena dia diangkat menjadi Rasul, jadi banyaklah orang-orang yang memeluk agama Islam. Karena dia orangnya sangat baik, sangat menjadi teladan bagi semua umat yang ada di dunia ini. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Seneng gak jadi agama Islam? Bangga enggak jadi orang Islam? Insya Allah bangga. Apalagi Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Begitu anak-anakku. Nah, itulah pelajaran yang Bunda bisa berikan kepada anak-anak. Pelajaran yang baik, yaitu suri tauladan Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih memiliki ayah, bisa memiliki ibu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, sudah menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk selalu berjujur, untuk selalu jujur. Tidak boleh bohong. Sesama teman tidak boleh bohong. Karena bohong adalah perbuatan dosa. Nah, sudah bisa dipahami sejarah Nabi Muhammad? Nah, insya Allah sudah pintar sekali anak-anak Bunda yang hebat dan cantik dan ganteng. Nah, sekarang kita sudah tahu sejarah Nabi Muhammad. Nanti untuk berikutnya nanti akan ada episode selanjutnya untuk cerita-cerita hal yang tentang yang baik-baik tentang ajaran yang ada di agama Islam. Tetap semangat anak-anakku. Kita tetap memperdalami pelajaran agama Islam. Oke? Semangat jadi orang Islam. Semangat. Bangga jadi orang Islam. Bangga. Oke. Terima kasih anak-anakku. Sampai di sini dulu. Sebelumnya Bunda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.